Dalam beberapa hari saja kita sudah diberi hiburan 3 gol injury time yang sangat dramatis. Yang pertama terjadi saat Leicester City menjamu Tottenham Hotspur pada 20 Januari 2022. Gol kemenangan Spurs terjadi pada menit ke-94 dan 97. Setelah itu, selang 2 hari kemudian, gol kemenangan Manchester United atas tamunya West Ham terjadi pada menit ke-93. Leicester City Spurs 2-3 pada tahun 2022. Tottenham Hotspur bangkit dari ketertinggalan 2-1 untuk mencetak 2 gol pada masa injury time, guna mencatatkan salah satu comeback terhebat yang pernah terjadi dalam sejarah sepak bola. Setelah masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-79, Steven Bergwijn mencuri perhatian dengan mencetak 2 gol pada masa injury time, guna memberi Spurs kemenangan dramatis pada laga tandang mereka di King Power Stadium. Pemain 24 tahun itu mencetak gol penyeimbang pada menit ke-94 untuk menyamakan skor 2-2, tetapi laga sama sekali belum usai. Selang 79 detik kemudian, pemain Belanda itu mengecoh kiper Kasper Schmeichel untuk mencetak gol keduanya pada menit ke-97. Skor akhir 2-3 dan Tottenham Hotspur berbalik menang setelah tertinggal selama 93 menit. Manchester United West Ham 1-0 pada tahun 2022. Marcus Rashford menjadi pahlawan setan merah setelah mencetak gol pada menit ke-93 dalam kemenangan tipis 1-0 atas West Ham United pada tanggal 22 Januari 2022. Raihan 3 poin itu membawa Red Devils naik ke posisi keempat Liga Inggris. Itu merupakan kali keempat Rashford mencetak 2 gol mepet-mepet akhir, 2 kali lebih banyak daripada pemain Manchester United lain manapun. Ajax Tottenham 2-3 pada tahun 2019. Jika Anda pendukung Spurs, tentu masih ingat gol dramatis Lucas Moura di ajang semifinal Liga Champions pada 9 Mei 2019 di Amsterdam. 2 gol dari Ajax oleh Matthijs de Ligt dan Hakim Ziyech menyebabkan Ajax unggul 2-0 atau 3-0 agregat. Kemudian sang bintang berhasil mencetak 2 gol pada menit ke-55 dan 59 guna menyamakan skor pertandingan 2-2 atau 3-2 agregat. Tottenham di ambang tersisih. Kemudian terjadilah gol ajaib pada menit ke-96 oleh Lucas Moura yang menyebabkan skor agregat sama kuat 3-3 dan Spurs lolos ke final Liga Champions dengan keunggulan gol tandang. Liverpool West Ham 3-3 pada tahun 2006. Final Piala FA tahun 2006, Liverpool tengah tertinggal 2-3 oleh West Ham United sebelum Steven Gerrard melesakkan gol ketiga timnya pada menit ke-91, memaksakan extra time dan kemudian adu penalti yang dimenangkan oleh The Reds. Real Madrid menang 4-1 atas Atletico pada tahun 2014. Para pendukung Atletico silahkan skip bagian ini. Ini adalah sebuah laga lain dari final Liga Champions yang menyakitkan para pendukung Rojiblancos. Atletico hanya selisih beberapa detik saja dari memenangkan trofi Liga Champions. Ketika kelengahan, rasa ingin cepat-cepat mengakhiri laga, serta kelemahan mental membuat Sergio Ramos mencetak gol balasan pada detik-detik terakhir waktu reguler, membuat skor sama kuat 1-1 dan laga harus dilanjutkan ke masa extra time. Mental para pemain Atletico sudah terlanjur jatuh dan kemudian Cristiano Ronaldo, Gareth Bale dan Marcelo melesakkan 3 gol pada masa extra time, memenangkan final Liga Champions 2014 ini dengan skor 4-1. Barcelona menang 6-1 atas PSG pada 2017. Laga dramatis lain di ajang Liga Champions. Pertandingan ini dikenal sebagai La Remontada yang bisa diartikan sebagai kebangkitan kembali yang sangat legendaris. Barca tertinggal 4-0 dari laga leg pertama putaran 16 besar di kandang Paris Saint-Germain. Sudah jelas dari beberapa menit pertama pertandingan itu bahwa tim Catalonia ini tiba di Camp Nou untuk mencetak banyak gol dengan Luis Suarez mencetak gol dalam waktu 3 menit pertama. Neymar kemudian mencetak gol pada menit ke-88 dan ke-90 untuk membawa skor agregat 5-5.
Dengan Barca hanya membutuhkan 1 gol lagi untuk melaju ke perempat final Liga Champions 2017 itu, Neymar memberikan umpan silang yang rapi kepada Sergi Roberto yang tanpa penjagaan di tiang jauh mencetak gol pada menit ke-95 untuk memberi Barca kemenangan 6-5 agregat. Everton menang 2-1 atas Arsenal pada 2002. Gol ke gawang Arsenal pada menit ke-90 ini adalah gol yang membuat nama Wayne Rooney terkenal ke seluruh dunia. Gol dari jarak 30-an meter ini bukan saja memberi kemenangan bagi Everton, tetapi juga mengakhiri rangkaian tidak terkalahkan dari pasukan Arsene Wenger, membuat stadion Goodison Park meledak dalam kegembiraan. Manchester City menang 3-2 atas Queen's Park Rangers tahun 2012. Inilah gol yang sangat terkenal itu yang membuat nama Sergio Aguero melambung sebagai pahlawan Manchester City. Jangan dilupakan juga jasa Mario Balotelli dengan si pemain Bengal itu memberikan umpan pendek yang menjadi gol kemenangan pada masa injury time atas Queen's Park Rangers. Kemenangan ini secara dramatis merampas trofi juara Liga Inggris dari tangan Manchester United yang menyelesaikan kemenangan 0-1 di kandang Sunderland beberapa menit lebih cepat. Pendukung Setan Merah sempat bersorak karena pada saat laga di Stadium of Light itu berakhir, skor City versus QPR masih 2-2 sebelum gol Aguero terjadi pada masa injury time. Manchester United menang 2-1 atas Bayern Munchen pada tahun 1999. Inilah gol yang menyebabkan nama Ole Gunnar Solskjaer masuk dalam buku sejarah Manchester United. Mungkin juga salah satu gol paling penting yang pernah ada bagi Red Devils. Gol pada detik-detik terakhir Solskjaer itu selama final Liga Champions 1999 memastikan Setan Merah meraih treble gelar pada musim itu. Pertandingan tampaknya menuju ke perpanjangan waktu sebelum David Beckham melepaskan tendangan sudut ke dalam kotak yang diteruskan ke arah Solskjaer yang kemudian mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-93. Chelsea melawan Bayern 1-1 pada tahun 2012. Final Liga Champions 2012 ini mungkin salah satu pertandingan sepak bola paling menegangkan yang pernah ada. Thomas Muller membuka skor pada menit ke-83 dan dengan 7 menit tersisa, klub Jerman itu tampaknya akan menjadi juaranya. Tetapi dengan 2 menit tersisa waktu normal, legenda Chelsea Didier Drogba menyelamatkan The Blues setelah menyamakan skor dengan sundulan yang membuat pertandingan harus dilanjutkan ke extra time. Pasukan Roberto Di Matteo kemudian memenangkan Liga Champions itu melalui adu penalti dan lagi-lagi Drogba menjadi pahlawan saat mencetak tendangan penalti penentu kemenangan. Selengkapnya bisa kamu lihat di website gilabola.com. Itu semua dari Gila Bola untuk hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tenang loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Salam Gila Bola.